Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ustazah, masih semangat belajarnya ya? Baiklah, kita akan melanjutkan tema 3 subtema 1, yaitu tentang kalimat efektif. Di video pembelajaran ini, Ustazah cantumkan sebuah ayat dari surah Al-Qaf, surah yang ke-50, ayat 18. Silahkan Ananda Ustazah ambil Al-Qur'annya masing-masing dan sama-sama kita baca ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surah Al-Qaf ayat 18. Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca tadi ya nak. Pelajarannya, kita harus lebih berhati-hati, baik itu dalam perbuatan ataupun dalam ucapan. Karena sesuatu yang kita lakukan selalu diawasi oleh malaikat dan dicatat oleh malaikat. Fahim tum? Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu kalimat efektif. Kira-kira menurut Ananda Ustazah, apa arti kalimat efektif? Dan mengapa kita harus belajar tentang kalimat efektif? Ustazah berikan contohnya ya. Ada dua orang anak bernama Tony dan Hengki. Hengki menjelaskan sesuatu kepada Tony, tapi Tony tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Hengki. Kira-kira menurut Ananda Ustazah, mengapa Tony tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Hengki? Jika si pendengar tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh pembicara, itu tandanya pesan atau informasi tidak tersampaikan dengan baik, karena pembicara tidak menggunakan kalimat efektif. Contoh kedua, ada dua orang anak bernama Puji dan Ari. Puji menyampaikan sesuatu kepada Ari, dan Ari bisa memahami apa yang disampaikan oleh Puji. Jika si pendengar bisa memahami apa yang disampaikan oleh pembicara, itu tandanya pesan atau informasi tersampaikan dengan baik karena pembicara menggunakan kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kita harus belajar menggunakan kalimat efektif agar komunikasi berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Baiklah, kita telah mengetahui pengertian dari kalimat efektif dan mengapa kita harus menggunakan kalimat efektif. Sekarang kita masuk kepada materi menjelaskan proses pembuatan suatu benda menggunakan kalimat efektif. Di sini Ustazah berikan sebuah contoh cara pembuatan lemari. Buatlah desain lemari sesuai yang diinginkan. Pilihlah kayu jati yang bagus. Potonglah papan lembaran kayu jati untuk bagian samping, bagian dasar, bagian depan, dan belakang lemari. Buatlah rangka untuk panel atas, depan, dan dasar lemari. Satukan sisi samping dengan dasar lemari dan pasangkan engsel. Ukurlah lemari dan tandai lokasi untuk meletakkan rak. Pasanglah pintu pada sisi depan lemari. Nah, itulah cara pembuatan lemari yang telah dijelaskan menggunakan kalimat efektif. Mudah dipahami ya nak?
Contoh kedua, ada cara pembuatan ukiran dari sabun. Mari sama-sama kita jelaskan proses pembuatan ukiran dari sabun menggunakan kalimat efektif. Siapkan sabun dan alat ukir berupa pahat. Buatlah desain ukiran pada kertas terlebih dahulu. Potonglah ujung sabun yang tidak diperlukan. Ukirlah sabun dengan menggunakan pahat. Bersihkan serbuk sabun sisa ukiran. Masukkan ukiran sabun dalam kemasan agar terlihat lebih menarik. Bagaimana Ananda Ustazah? Ada 2 contoh penggunaan kalimat efektif yang sudah Ustazah berikan. Mudah dipahami ya? Baiklah, sekian pembelajaran kita siang ini. Ustazah sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.